Halo semuanya, selamat datang kembali di Porcedom, Podcast Creative Wisdom. Di sini aku Ajeng, kita bakal ngobrolin hal-hal menarik seputar sejarah biar kita semua nggak cuma tahu masa lalu tapi juga bisa belajar untuk masa depan. Hari ini aku ditemenin sama narasumber yang katanya lebih suka belajar sejarah dibanding nonton film. Wah, menarik banget kan? Boleh dong Kak kenalan? Halo semuanya, kenalin nama gue Andika. Di sini gue mungkin bakal sedikit sharing-sharing tentang sejarah yang udah pernah gue tonton, yang pernah gue pelajari. Jadi kalian dengerin sampai habis ya. Bener banget tuh. Pertama-tama, gue penasaran deh, kenapa sih lu lebih suka belajar sejarah dibanding nonton film? Kenapa lebih suka belajar sejarah daripada nonton film? Sebenarnya itu dari minat masing-masing orang ya. Karena kalau ada orang yang minatnya nonton film, mungkin dia nonton film. Tapi kalau gue sendiri lebih minat sejarah karena dari kecil, dari SD atau SMP gue udah minat tentang sejarah. Jadi berlanjutlah sampai sekarang. Oh gitu, jadi ternyata ada hal spesial gitu ya yang bikin lu tertarik nih. Iya benar. Kalau gitu, gue mau tahu juga dong, apa sih yang motivasi lu sampai bisa benar-benar suka mempelajari sejarah? Motivasinya itu yaitu dari diri sendiri. Nah dari kecil gue udah suka sejarah. Nah terus gue minat, terus ya udah gue lanjutin sampai sekarang juga. Mungkin ya ngelihat dari beberapa orang atau beberapa sejarawan yang sempat gue lihat di sosmed. Nah gue mungkin termotivasi dari dia juga. Gitu. Jadi sejarah itu bukan cuma hafalan, tapi ada makna juga ya yang bisa kita tarik buat kehidupan kita sekarang. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong, lu pasti udah banyak kan nonton atau pelajarin film-film sejarah. Bisa sebutin nggak beberapa film sejarah apa aja yang pernah lu pelajarin? Wow, untuk kalau yang dipelajarin sekarang banget nih ya, mungkin cuma 3. Yang pertama sejarah hidup Tan Malaka, yang kedua ini sejarah Perang Dunia Kedua, dan yang ketiga kejadian setelah dan sebelum kemerdekaan. Wah, lumayan banyak juga ya. Seru tuh pasti nontonnya sambil belajar. Kalau boleh diceritain dong secara ringkas satu persatu filmnya. Oke, dari yang pertama dulu, Tan Malaka. Beliau itu lahir di Padang pada tahun 1897, tanggal 2 Juni. Nama asli beliau itu Ibrahim. Tan Malaka itu bukan nama aslinya beliau. Tan Malaka itu sebagai gelar. Kalau di Minangkabau, kebetulan dia berasal dari suku Minang. Ya, dia dari Padang. Nah, kalau di Minangkabau itu punya gelar namanya Datuk. Nah, Tan Malaka itu gelarnya dia sebagai gelar kehormatan perjuangannya dia lah. Oh gitu. Nama aslinya itu Ibrahim. Itu ya. Nah, beliau sendiri ini, kalau kalian belum tahu Tan Malaka itu apa sih? Beliau itu Bapak Republik Indonesia. Nah, salah satu buku ciptaan beliau itu Madilog, Aksi Massa, Naar de Republik. Nah, itu 3 buku ciptaan beliau. Pernah nggak lu baca bukunya? Kalau untuk baca bukunya mungkin belum. Mungkin gue sekarang baru mempelajari kehidupan beliau aja sih. Soalnya kehidupan beliau menurut gue lumayan menarik untuk dicari tahu secara rinci. Gitu. Nah, Tan Malaka sendiri itu dia sempet tuh diasingin ke luar negeri sama di zaman pemerintahan Belanda. Kenapa? Karena beliau ini punya pemikiran yang kritis. Beliau tuh punya pemikiran yang beda loh dari pahlawan yang lain. Makanya penjajah ini resah lah sama beliau, sama pemikirannya. Iya, karena dia takut nih penjajah, takut kalau pemikirannya dia tuh bisa membawa yang dimana penjajah itu bisa lengser. Bisa nyadarin rakyat Indonesia kalau mereka tuh dibodoh-bodohin. Iya benar. Ya kan? Nah makanya itu beliau diasingkan di luar negeri ke Jerman, Belanda, dan pulau-pulau negara-negara Asia kayak Thailand. Dan beliau itu punya nama samaran lain. Di setiap negara beliau punya nama samarannya masing-masing. Oh gitu. Makanya beliau juga terkenal dengan sebutan pahlawan berjuta nama. Soalnya gitu. selama dia pindah negara, dia punya nama samarannya masing-masing. Oke. Kalau boleh tahu sekarang tentang Perang Dunia Kedua tuh gimana tuh Bang Dika? Kalau Perang Dunia Kedua tuh lumayan menarik tuh. Kenapa? Awal mula terjadinya Perang Dunia Kedua itu mungkin karena terjadinya balas dendam. Dendam antara? Yang kita tahu lanjutan dari Perang Dunia ke-1 itu orang Jerman itu punya dendam ke orang Yahudi.
semua itu bermula dari dendam. Nah, berpuncaknya itu ketika Adolf Hitler mempunyai kekuasaan di Jerman. Nah, awal mula perang itu ketika Jerman nyerang Polandia. Nah, si Perancis sama Inggris ini sebagai sekutunya Polandia, dia nggak terima Polandia sekutunya itu diserang sama Jerman. Akhirnya Inggris dan Perancis membantu Polandia lah untuk nyerang Jerman. Gitu. Kalau dulu itu kebagi jadi 2 kubu gitu kan, poros ini, Nah, poros itu. Iya benar. Kebetulan waktu Perang Dunia Kedua itu dibagi 2 kubu. Italia itu fokus ke benua bagian bawahnya, kalau Jerman bagian atas yang kayak Polandia, Perancis, Inggris, terus Jepang nguasain bagian Asia Pasifik. Terus pada akhirnya itu Jerman menang nggak Bang? Kalau pada akhirnya itu Jerman kalah di 1942, yang dimana akhirnya Jerman kalah di perang, gua kurang ingat namanya apa. Pokoknya akhirnya Jerman kalah 1942 itu. Jerman mulai runtuh karena Hitler mulai gegabah dengan keputusannya yang terlalu terburu-buru. Akhirnya terus di tahun itu juga Italia juga kalah tuh, sekutunya Jerman. Kalah dari Jepang. Bukan, Italia itu kalah dari, pokoknya dari negara-negara yang perang sama Italia itu. Gue kurang inget negara apa yang perang sama Italia. Terus presiden Italia pada zaman itu namanya Mussolini, akhirnya dia dijatuhkan karena mungkin aksi yang dia perbuat itu ngerugiin Italia. Gitu. Nah, terus di zaman itu juga kan Italia, Jerman, Jepang. Nah, Jepang itu ributnya tuh perang itu sama Amerika. Pada tahun berapa gue lupa, 1942 atau 43, Jepang nyerang Amerika, tepatnya di kota Pearl Harbor. Iya. Terus di situ Amerika nggak terima. Terus di situ Amerika juga nyusun rencana tuh. Dia nyusun. Yang bom ya? Iya. Amerika tuh nyusun bom. Nah, itu namanya Little bom. boy. Iya. Nah, bomnya itu dijatuhkan. Sebenarnya Amerika udah pernah ngejatuhin bom di kota Tokyo, tapi Amerika mikir, kenapa di kota Tokyo ini kayak kurang banget efektif, maksudnya serangnya ini kurang efektif. Akhirnya Amerika punya rencana buat ngejatuhin bom ini di Nagasaki dan Hiroshima. Kenapa di Nagasaki dan Hiroshima? Karena itu markas militer kan? Iya benar. Pertama, Nagasaki dan Hiroshima itu markas militer dan persiapan Jepang buat nyiptain senjata itu di situ. Iya. Nah, itu kan gara-gara Amerika nyerang Jepang. Nah, itu juga yang ngebuat Jepang akhirnya mundur dari Indonesia kan? Ya. Nah, itu tuh awal mulanya kemerdekaan kan? Boleh dong diceritain? Ada lumayan masuk dan Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada tahun 1942 Belanda itu nyerah karena Belanda juga diserang sama Jepang. Oh iya, benar-benar. Nah, terus setelah Belanda nyerah ngejajah Indonesia, lanjutlah Jepang yang menguasai Indonesia. Jepang masuk di tahun 1942 itu di pertengahan bulan, entah itu bulan Mei apa Juni. Artinya Jepang ngejajah Indonesia cuma 2,5 tahun. Nah, di tahun 1945 akhirnya Jepang kalah dari dunia kedua dan Jepang juga mundur dari Indonesia. Nah, setelah dia mundur dari Indonesia, sebenarnya tuh Indonesia nggak langsung merdeka. Sebenarnya Belanda balik lagi buat ngejajah Indonesia. Nah, dari situlah mungkin Tan Malaka tuh, di situ peran Tan Malaka juga masuk dan pengaruh ya. Karena kayak Belanda nih, apa sih nih Tan Malaka ini, kayak kenapa pemikirannya bisa begini, kayak beda gitu loh sama pahlawan-pahlawan lain. Karena Tan Malaka ini punya pemikiran kiri. Jadi punya pemikiran Marxisme. Kayak kalau tahu Karl Marx itu, dia yang pencipta revolusi Marxisme. Nah, itu dia juga punya pemikiran kiri. Jadi sebab itu kenapa Belanda itu nggak senang sama Tan Malaka ini. Pemikirannya beda loh sama pahlawan-pahlawan yang lain. Jadi Belanda mungkin kayak mikir, wah, ini orang bisa bikin kita lengser nih. Gitu. Jadi di tahun 1942 Jepang ngejajah Indonesia. Setelah 1945 Jepang nyerah dari Perang Dunia Kedua dan Jepang mundur dari ngejajah Indonesia, Belanda balik lagi. Gitu. Belanda tuh nggak terima dari 1945 sampai 1949. Terus sebenarnya juga Indonesia merdeka tuh bukan 1945.
Oh iya? Itu baru deklarasinya doang. Oh. Deklarasinya 1945 17 Agustus. Baru diakuin kemerdekaannya itu tanggal 27 Desember 1949. Nah, negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu sebenarnya bukan Palestina. Apa tuh? Sebenarnya itu Mesir, negara Mesir. Itu juga berkat pahlawan-pahlawan yang mungkin mereka mengasingkan diri ke negara-negara lain supaya menyebarkan kalau Indonesia ini sudah merdeka loh. Contoh pahlawannya mungkin Sultan Syahrir. Terus yang mungkin bisa gue sebutin yang gue inget cuman Sultan Syahrir sih, soalnya dia juga pahlawan yang lumayan berjasa. Gitu. Banyak banget ya film sejarah yang bisa kita tonton. Nah, Benar. dari sejarah kita juga bisa belajar arti perjuangan, pengorbanan, bahkan strategi hidup tuh dari Tan Malaka juga. Kalau gitu terakhir ada nggak pesan khusus buat belajar Indonesia zaman sekarang yang mungkin masih suka mikir, sejarah itu kan masa lalu, nggak penting lah buat sekarang. Pesan ya, kalau untuk pesan buat anak zaman sekarang tuh ya kita jangan pernah melupakan sejarah lah. Karena kalau bukan dari sejarah kita nggak mungkin hidup seperti ini. Ya kita tahu emang kita hidup sekarang udah enak, udah nggak ada penjajahan di mana-mana. Mungkin di Israel, di Palestina emang masih ada, tapi kita yang sekarang hidup udah enak, merdeka, tapi jangan pernah ngelupain gitu loh peran pahlawan. Karena mungkin dari pahlawan gitu semangatnya, terus pemikirannya bisa kita tiru. Oke, mantap banget pesannya. Terima kasih ya Bang Dika udah sharing-sharing di episode kali ini. Sama-sama. Aku juga jadi belajar banyak banget loh. Nah, buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih. Bye-bye. Dadah.